Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu ay yadkhulahu wa arda rabbahu qabla ay yalqahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan iradatnya serta rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut dan cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat bakso rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Nasi Bareng Bakso, Nasihat Islami bareng Bakti Kencana Soreang. Tentunya alhamdulillah sahabat-sahabat bakso semua, mudah-mudahan sahabat-sahabat bakso semua berada di sana masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita semua masih dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bakso rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi sekarang ini kita berada di suatu tempat yang sangat luar biasa. Ini menyadarkan bahwa kita adalah salah satu makhluk kecil, makhluk yang tidak punya apa-apa. Inilah bentuk salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di suatu tempat yang letaknya di Desa Bunisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tepatnya kita di Gunung Singa. Kebetulan kita alhamdulillah pada ketinggian 1089 mdpl IK Paguna. Alhamdulillah sahabat bakso rahimakumullah, sama-sama harap dan waktu Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tidak bijaknya kita selaku umat manusia menyayangkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, menyia-nyiakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Udara yang segar, pemandangan yang begitu luar biasa, sangat indah sekali. Tentunya mudah-mudahan ini menjadikan momentum yang sangat luar biasa untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Sahabat bakso yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat bakso semua, kita semua tetap konsisten dalam melaksanakan segala bentuk amalan-amalan, segala bentuk perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa bermanfaat dan betul-betul menjadi manusia yang pandai bersyukur dan betul-betul menjadi manusia yang bisa menjadikan, yang bisa menggunakan akal, pikiran kita untuk betul-betul melihat kebesaran, melihat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bakso Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya sampaikan, tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Suatu nasihat, suatu riwayat yang disampaikan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau adalah seorang ahli nasihat. Setiap nasihatnya selalu ditunggu-tunggu oleh para jamaahnya, oleh orang-orang yang ditunggu. Dia merupakan seorang yang hijrah atau yang merantau ke daerah Balkh di Persia selama 1 tahun. Terus kemudian Yahya bin Mu'az bin Ar-Razi ini kemudian kembali ke kampung halamannya, yaitu di Nesabur, itu di Iran. Dia
merupakan salah satu ulama ahli ma'rifat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini dia merupakan seorang ahli ma'rifat, ahli ibadah yang selalu setiap nasihat-nasihatnya sangat ingin didengar oleh oleh pengikutnya. Sahabat Bakso rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama harap dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Yahya bin Mu'az tadi menyebutkan di awal, tuba liman taraqad dunya antatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Di mana Yahya bin Mu'az ini meriwayatkan atau memberikan nasihat kepada pengikutnya pada jam waktu itu, ada 3 golongan yang sangat beruntung. Ada 3 golongan yang sangat beruntung. Apakah kita termasuk golongan tadi? Allah a'lam. Kita coba sampaikan nasihat-nasihat dari Yahya bin Mu'az. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Kata Yahya bin Mu'az, sungguh sangat beruntung orang-orang yang pertama, liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang pertama adalah sungguh sangat beruntung orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sungguh sangat beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Kemudian yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az, sungguh sangat beruntung wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Sungguh sangat beruntung yang ketiga, orang yang menggapai, meraih ridhonya sebelum dia menemuinya. Allah a'lam bishawab. Jadi sahabat Bakso rahimakumullah yang sama-sama harap ridho dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, Yahya bin Mu'az memberikan sebuah nasihat. Ada 3 golongan orang yang sangat beruntung. Yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya, sebelum dia meninggalkannya. Yang kedua, sungguh sangat beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Kemudian yang ketiga, sungguh sangat beruntung orang yang meraih ridhonya sebelum dia menemuinya. Kemudian Yahya bin Mu'az menjabarkan dalam konteks riwayat tadi, yang pertama adalah orang yang sangat beruntung meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya adalah yaitu menggunakan harta kekayaannya, menggunakan harta yang dimilikinya untuk semua kebaikan, untuk berbagai kebaikan sebelum harta itu habis sia-sia. Jadi harta yang kita miliki sekarang ini, kata Yahya bin Mu'az, itu adalah kesenangan dunia. Bagaimana dunia itu jangan sampai meninggalkan kita sebelum harta itu meninggalkan kita dengan sia-sia. Artinya sudah kewajiban kita untuk menggunakan harta yang kita miliki ini tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan harta ini dalam hal-hal kebaikan, terutama untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesenangan dunia itu meninggalkan kita. Jangan sampai harta yang kita miliki itu habis sia-sia, entah kemana, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi digunakan untuk hal-hal kemaksiatan. Nauzubillah. Kemudian untuk golongan yang kedua yang sangat beruntung, kata Yahya bin Mu'az, adalah membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Kata Yahya bin Mu'az, membangun kubur di sini adalah mengerjakan amal soleh, yang dapat membuatnya nyaman ketika masuk di alam kubur. Di mana Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwasanya teman setia seseorang di alam kubur itu cuma 2. Yang pertama apa? Yang pertama ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diamalkan, dan yang kedua adalah amal soleh. Artinya itulah yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur, adalah amal soleh yang kita perbuat selama kita hidup. Jadi membangun kuburnya sebelum kita memasukinya. Artinya apa? Supaya kita masuk ke alam kubur nanti
mendapatkan kenikmatan kubur yang sangat luar biasa. Nah itulah golongan yang kedua, membangun kubur sebelum kita memasukinya. Kemudian yang ketiga, kata Yahya bin Mu'adz, adalah meraih ridhonya sebelum kita menuminya. Maksudnya apa? Adalah yaitu meraih ridho Tuhannya adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan demikian, setelah kematian kita dihadapkan, kita dikumpulkan, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya, dengan rahmatnya, dengan keberkahannya. Itulah sahabat-sahabat bakso rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Yahya bin Mu'adz menyebutkan ada 3 golongan yang sangat beruntung. Yang pertama tadi, meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Yang kedua, membangun kuburnya sebelum kita memasukinya. Dan yang ketiga, meraih ridhonya sebelum kita menuminya. Mudah-mudahan sahabat bakso semua yang berada dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita sudah termasuk, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 3 golongan tadi yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz. Inilah salah satu nasihat yang dahsyat sekali, yang luar biasa untuk kita laksanakan, untuk kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintahnya, menjauhi setiap larangan-larangannya. Tuba liman taraka dunya an tatrakahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu. Itulah 3 golongan yang sangat beruntung yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adz al-Razi. Sahabat bakso rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bisa menjadi insan-insan yang betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang termasuk ke dalam 3 golongan yang beruntung tadi. Marilah sama-sama kita mengajak kebaikan, marilah sama-sama kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal pahala buat kita, buat bekal kita nanti di akhirat, di alam kubur maupun di akhirat. Mungkin itulah sahabat-sahabat bakso semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sahabat-sahabat bakso semua yang berada di manapun berada. Demikianlah, apabila sahabat-sahabat bakso suka dengan tayangan ini, silakan bisa like, share, dan komen di kolom ini, dan subscribe bagi yang belum. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi memicu kita, memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.